Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Krisna Adi Nugroho dengan NIM 122170011. Nah, di sini saya sebagai moderator pada kelompok kali ini. Nah, pada kelompok kali ini kita mengambil judul yaitu analisis korosi material dengan metode analitik dan numerik. Pada kelompok ini yaitu beranggotakan yang pertama itu ada Gabriel Akbar Nuryadin dengan NIM 122170035. Selanjutnya ada Krisna Adi Nugroho dengan NIM 122170011. Dan selanjutnya ada Muhammad Kais Alfariza dengan NIM 122170042. Dan selanjutnya ada Jalu Kanaka dengan NIM 122170112. Selanjutnya ada Raihan Nipsu Ramadan dengan NIM 122170100. Nah, yang pertama itu ada overview atau isi PPT pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama itu ada pengantar isu korosi material, yang kedua ada model matematik korosi ketika ada solusi analitik atau perpisahan variabel, terus ada solusi analitik atau contoh perhitungan, selanjutnya ada metode numerik Euler, terus ada metode numerik dan juga terus ada perbandingan hasil analitik dan numerik, terus yang terakhir ada kesimpulan. Dan yang selanjutnya adalah korosi pada material. Korosi adalah degradasi material, terutama logam, yang terjadi akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi ini dapat merusak struktur logam, menurunkan kekuatan, dan memperpendek umur komponen yang terbuat dari logam. Dan ada pentingnya studi korosi. Yang pertama itu ada korosi dapat mempengaruhi keandalan dan keselamatan struktur logam. Dan yang kedua penting dalam berbagai aplikasi seperti konstruksi, perkapalan, dan industri otomotif. Dan di sini ada model matematika dengan rumus DC per C pangkat N sama dengan min K dt. Nah, untuk KDT-nya sendiri itu adalah selisih waktu yang sangat kecil. Dan di sini ada penjelasan variabelnya. C sama dengan konsentrasi ion logam dalam larutan mol per L. Dan T adalah waktu atau detik. K sama dengan adalah konstanta laju korosi mol per detik. N sama dengan eksponen yang menggambarkan ketergantungan reaksi terhadap konstanta ion. Dan di sini ada tujuan persamaan sama dengan menentukan bagian konsentrasi ion logam berubah sehingga waktu akibat reaksi korosi yang berlangsung. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada dari solusi analitik atau pemisahan variabel. Nah, untuk langkah pertama itu misalkan variabel DC per C pangkat N sama dengan min KD. Langkah 2, integrasikan kedua persamaan, yaitu di sini tertulis integral 1 per C pangkat N DC sama dengan min K integral dt. Nah, untuk selanjutnya itu untuk N sama dengan 1, maka C sama dengan C0 E pangkat min KT. Nah, untuk N tidak sama dengan 1, maka kita harus mencari nilai N lainnya, contohnya N sama dengan 2, CT sama dengan C 10 min N sama dengan N min 1 KT pangkat 1 per N min 1. Nah, selanjutnya solusi analitik contoh perhitungan. Pada kasus pertama, K sama dengan 0,1 mol per liter dikali waktu N sama dengan 1. Lalu C0 sama dengan 1,01 mol per liter. Waktu simulasi dari 0 hingga 10 detik. Solusi untuk T sama dengan 5 detik menggunakan rumus analitik sebelumnya. Yang tadi udah tertera di solusi analitik sebelumnya rumusnya. T sama dengan C0 E pangkat min KT. Lalu kita masukkan yang diketahui dari soal yang di atas dan yang diketahui dari rumus analitik yang ada pada slide sebelumnya. Nah, kita ini tinggal masukkan yaitu C5 sama dengan 1 kali E pangkat min 0,1 kali sama dengan 0,0665 mol per liter. Itu untuk contoh soal yang saya paparkan. Selanjutnya kita akan menjelaskan metode numerik untuk bagian Euler. Metode Euler adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara iteratif. Dalam analisis korosi material, metode ini dapat digunakan untuk memodelkan perubahan konsentrasi ion atau elemen-elemen yang terlibat dalam proses korosi sepanjang waktu. Dalam metode Euler, perubahan konsentrasi ion pada waktu TI dihitung berdasarkan persamaan iteratif secara berikut. CI ditambah 1 sama dengan CI ditambah delta T dikali dalam kurung minus K CNI, di mana CI adalah konsentrasi ion pada langkah I, delta T adalah langkah waktu, K
K adalah konstanta laju reaksi korosi, dan N adalah faktor eksponensial yang terkait dengan reaksi korosi. Metode ini cukup sederhana dan mudah diimplementasikan, namun kurang akurat jika digunakan untuk sistem yang sangat kompleks, karena hanya mengandalkan informasi dari satu titik waktu sebelumnya. Selanjutnya metode Runge-Kutta, yaitu orde keempat. Metode Runge-Kutta adalah metode yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler. Metode ini menghitung solusi berdasarkan nilai fungsi pada beberapa titik dalam interval waktu, sehingga memberikan hasil yang lebih presisi untuk model sistem dinamis dalam simulasi korosi material. Persamaan iteratif untuk Runge-Kutta ini adalah sebagai berikut. K1 sama dengan minus K C NI. K2 adalah minus K dalam kurung CI ditambah delta T per 2 dikali dengan K1 tutup kurung dipangkatkan dengan N. Untuk K3 sama dengan minus K dalam kurung CI ditambah delta T per 2 dikali dengan K2 tutup kurung dipangkatkan dengan N. Lalu yang terakhir, orde keempat K4 sama dengan minus K dikali dalam kurung CI ditambah dengan delta T K3 tutup kurung dipangkatkan dengan N. Lalu didapatkan hasilnya CI ditambah 1 sama dengan CI ditambah delta T per 6 dikalikan K1 ditambah K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Nah, dengan metode Runge-Kutta ini kita mendapatkan nilai yang lebih akurat karena melibatkan perkiraan yang lebih baik tentang konsentrasi pada beberapa titik dalam interval waktu. Metode ini sangat berguna untuk memodelkan korosi yang lebih kompleks. Nah, di mana laju reaksi mungkin berubah dengan non-linearitas yang signifikan. Oke, selanjutnya perbandingan hasil analitik dan numerik. Dari soal yang tadi, hasil analitiknya itu memiliki hasil sebesar 0,6065 mol liter Kelvin. Sedangkan hasil numeriknya dengan metode Euler itu sebesar 0,5937 mol per liter Kelvin. Mol per liter doang ya. Sorry, tadi yang pertama mol per liter doang. Nah, itu perbedaannya hanya sedikit antara metode analitik maupun numerik. Karena kedua metode ini sama-sama ada titik konvergensinya, namun dia berbeda. Titik untuk menemukan konvergensi itu berbeda, namun dari kedua metode ini sama-sama memiliki konvergensi. Oke, lanjut. Nah, bisa lihat dari grafik ini bahwa antara metode yang analitik dengan Euler atau numerik, kita bisa lihat di sini yang garis-garis putus-putus adalah numerik, dan analitik itu yang garis tanpa putus-putus. Kita bisa lihat di sini dari grafik bahwasannya Euler dan analitik itu memiliki titik yang sama pada awalnya, namun di akhir dia memiliki gap yang cukup besar di akhir ujung itu. Jadi grafik ini bisa menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi ion logam dalam larutan seiring waktu yang dianalisis menggunakan dua pendekatan yang tadi Euler dan analitik. Kedua kurvanya kita melihat bahwasannya ini ada penurunan konsentrasi yang konsisten secara eksponensial dengan laju penurunan yang lebih cepat di awal waktu dan semakin lambat seiring jalannya waktu, karena dia akan mendekati konvergensinya sesuai dengan perilaku yang diharapkan persamaan diferensial yang menggambarkan proses korosi. Nah, meskipun kurva numerik ini yang Euler itu mengikuti pola yang serupa dengan analitik, tapi ada perbedaannya yang tadi saya sebutkan, ada ketergantungan pada langkah waktu atau delta atau perbedaan waktu ya, yang membuat hasil numerik itu jauh lebih kasar dibandingkan dengan hasil yang analitik. Nah, kalau analitik ini kita bisa memberikan memahami lebih cepat dan tepat untuk kasus yang sangat sederhana. Tapi kalau untuk yang Euler atau yang numerik itu dia bersifat fleksibel dan dia bisa mau yang gampang atau mau sederhana maupun yang susah itu bisa, karena dia memiliki tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibanding kita menggunakan solusi analitik, sehingga hasil yang dilakukan oleh numerik itu jauh lebih akurat dibandingin kita menggunakan metode analitik, walaupun numerik itu jauh lebih rumit dibanding analitik. Oke, next. Ya, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Nah, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.